Kata para ulama, para ustadz menyampaikan hadis Nabi SAW, kalau manusia itu meninggal yang mengalir ada 3: ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah, anak yang soleh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kadang sesuatu itu kita tidak syukuri karena dia selalu ada. Kelingking ini selalu ada, tak pernah kita syukuri. Tapi begitu telinga kita gatal dan kelingking kita tertusuk duri, barulah kita bersyukur. Cuma mencucuk telinga pakai jempol. Artinya mensyukuri dengan lisan alhamdulillahirabbil alamin, mensyukuri dengan badan salat. Dan inti daripada Isra dan Mi'raj itu subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Inti daripada Isra Mi'raj itu adalah sholat. Yang kita ikut dalam ini, hidup ini adalah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi. Pernah Nabi Muhammad SAW meninggalkan sholat. Pingsan Nabi waktu mau meninggal, sakit, disiramkan pakai 5 kirbah air. Tempat air waktu itu namanya kirbah, kulit kambing yang dijahit diisi air, dibukakan tutupnya, disiram 5 kirbah. Sadar Nabi. Ketika sadar ditanya, apa yang kau inginkan ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Sholat berjamaah. Sebelah kanan Sayyidina Ali, sebelah kiri Fadl bin Abbas. Mereka papahlah kakinya menyeret ke lantai, dibawa untuk sholat berjamaah. Adapun orang yang tidak sholat ini hukumnya 2. Yang pertama, tanya dia dulu. Kalau dia tidak sholat karena malas, namanya fasik. Apa namanya? Fasik, pakai kop. Yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsira. Banyak orang yang diberi hidayah, banyak orang yang disesatkan Allah. Wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Orang yang fasik disesatkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan heran kalau orang tak sholat makin jauh, makin nyasar, makin sesat karena fasik. Tapi kalau ditanya dia, kenapa kau tak sholat? Sholat itu tidak relevan. Ini orang kafir. Orang kafir otomatis fasah dengan istrinya. Kalau suami mencerai namanya tolak, kalau istri menggugat namanya khulu. Tapi kalau suami murtad namanya fasah. Apa namanya? Fasah. Sebetulnya aslinya namanya fasah, tapi karena orang kita susah menyebut fasah, dia kenapa? Pisah. Fasah. Difasah, dipisah menurut hukum Islam. Itulah mengapa suami-suami, mudah-mudahan suami ibu sholat semuanya. Suami saya tak sembahyang Pak Ustaz. Kenapa ibu bisa nikah sama dia? Aku pun dulu tak sembahyang juga. Kenapa ibu nikah sama dia? Dia datang ke rumah, mobilnya mewah, maharnya, duitnya banyak Pak Ustaz. Kusangka akan bahagia sama dia. Cemanalah rasa ibu punya laki tak sembahyang, macam tidur sama babi hutan Pak Ustaz. Kita doakan supaya suami-suami ibu ini diberikan imam yang mampu membimbing anak istri, insyaallah. Bagi yang belum sholat, tidak ada alasan. Inilah masanya, momen Isra Mi'raj. Seminggu lagi menyambut Ramadan. Taubat, taubat, taubat. Mandi taubat. Mandi taubat di mana Pak Ustaz? Bisa di rumah, bisa di kolam renang, apalagi di sini dekat Sungai Kapuas kan. Pergi ke jembatan tuh ampun ke bawah. Kalau saya mandi taubat, hilang dosa saya Pak Ustaz. Kalau di tengah tuh bukan cuma dosa, kau hilang sekalian. Setelah mandi taubat, usolli sunnatat taubat, aku niat sholat sunat taubat 2 rakaat. Usahakan sholat ke masjid. Laki-laki yang soleh sholatnya di masjid. Laki-laki yang sholat di rumah, laki-laki solehah, sholat ke masjid. Sampai di masjid, apa kata imam? Imam tidak boleh mengangkat takbiratul ihram sebelum saf lurus.
meluruskan shaf. Sunnah hukumnya imam menengok ke belakang, tengok ke kanan, tengok ke kiri, asal sudah lurus angkat takbiratul ihram. Cara meluruskan shaf itu adalah qadamun bi qadamin, mangkibun bi mangkibin. Qadamun bi qadamin, kaki rapat dengan kaki. Mangkibun bi mangkibin, bahu rapat dengan bahu. Bunyi hadisnya, wa kana ahaduna yulziqu, salah seorang di antara kami menempelkan. Nabi tak ada menyuruh, tapi kalau rapat itu bagus. Setelah itu barulah takbiratul ihram. Mengangkat tangan itu hanya sebatas telinga. Mazhab Syafi'i, hadisnya sahih. Diagak-agak ke daun telinga. Allahu Akbar. Tapi Pak Ustaz, ada kami tengok yang angkat tangan sebahu. Mazhab Hambali. Kalau nampak nanti ada orang mengangkat sebahu, Allahu Akbar, itu Hambali, bukan ketiaknya sakit. Mana yang lebih afdal antara ke telinga dengan ke bahu? Menurut mazhab Syafi'i, yang afdal ke telinga. Kenapa? Karena kalau diangkat ke telinga, yang bahu dapat. Tapi kalau diangkat sebahu, telinga tak dapat. Tapi jangan berkelahi gara-gara bahu telinga ini. Karena kalau yang antara yang bahu dengan yang telinga berkelahi, yang ketawa yang tak sembahyang. Berkelahi di masjid, satu bilang bahu, satu bilang telinga, satu bilang bahu, satu bilang. Kata orang yang di luar, kenapa orang itu berkelahi? Gara-gara bahu telinga. Bagus kita tak sembahyang. Ini masalah khilafiyah. Saya jelaskan masalah ini supaya kita jangan berkelahi, jangan bingung. Lalu kemudian Allahu Akbar. Mazhab Syafi'i meletakkan tangan di bawah dada, di atas pusat. Ini dada, ini pusat. Bagi yang tak ada pusat, agak-agak aja lah. Pusat. Di atas pusat, di bawah dada. Mazhab Syafi'i. Tapi kami tengok Pak Ustaz, ada orang yang meletakkan tangan di bawah pusat. Mazhab Hanafi dan Hanafi. Coba tengok film Turki Muhammad Al-Fatih waktu dia sebelum menaklukkan Konstantinopel, tangannya Hanafi. Mazhab Maliki tepat di atas pusat. Ada ulama belakangan menulis kitab sifat sholat Nabi, namanya Nasiruddin Al-Albani. Dia meletakkan di atas dada, ala sodri. Jadi kalau nampak nanti ada orang meletakkan di dada, oh itu yang dikatakan Ustaz Somad kemarin. Oh itu yang dikatakan Ustaz Somad kemarin. Tapi jangan semua ini dibuat. Untuk apa Ustaz sebutkan yang atas dada, antara dada dan pusat, di atas pusat, di bawah pusat? Saya sampaikan supaya jamaah tahu. Ada pula kami tengok Pak Ustaz yang meletakkan di atas dada kiri. Mazhab Syafi'i versi 2. Karena menurut mazhab Syafi'i, tempat yang paling mulia di badan kita ini adalah jantung. Maka diletakkan tangan di atas jantung. Jadi kalau begitu berapa tempat? 1, 2, 3, 4, 5. Ada satu lagi. Mazhab Maliki versi 2, tangannya lepas ke bawah. Saya di Maroko mazhab Maliki 2 tahun. Allahu Akbar. Tapi tak pernah sekalipun saya buat di masjid saya. Kalau saya buatlah itu di masjid saya, Allahu Akbar, langsung jamaah itu di belakang sesat. Jangan membuat yang aneh-aneh. Kita ini Asia Tenggara itu mayoritas mazhabnya adalah mazhab Syafi'i. Kenapa kita bermazhab Syafi'i? Islam yang datang di Indonesia dari India. Kalau memang betul dari India, berarti kita bermazhab Hanafi. India, Pakistan, Bangladesh, Turki, Hanafi. Kenapa kita bermazhab Syafi'i? Kita bermazhab Syafi'i
karena yang datang membawa Islam kemari dari Yaman. Yaman mazhab Syafi'i. Siapa yang datang dari Yaman itu? Yang datang dari Yaman adalah Nabi punya anak perempuan namanya Sayyidatuna Fatimah. Fatimah punya anak laki-laki namanya Sayyidinal Husain. Sayyidinal Husain punya anak laki-laki namanya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin punya anak laki-laki namanya Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir punya anak laki-laki namanya Imam Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq punya anak laki-laki namanya Ali Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi punya anak laki-laki namanya Muhammad An-Naqib. Muhammad An-Naqib punya anak laki-laki namanya Isa Ar-Rumi. Isa Ar-Rumi punya anak laki-laki namanya Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Kenapa dia disebut Al-Muhajir? Karena dia pindah dari Irak ke Tarim. Ahmad bin Isa Al-Muhajir punya anak namanya Ubaidullah. Ubaidullah punya anak namanya Alawi. Maka mereka ini di ujung namanya disebut dengan Ba'alawi. Dan keturunan-keturunan ini punya beberapa marga. Di antara marganya adalah Al-Gadri. Itulah yang sampai ke Pontianak. Jelas?